Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang saya hormati Ibu Eka Yulianti, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio di semester 5 ini. Tidak lupa juga teman-teman lainnya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ola Darmatin selaku moderator pada kesempatan hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik mekanisme perdagangan saham dan mekanisme perdagangan obligasi. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari 5 orang, diantaranya yaitu yang pertama yaitu saya sendiri, Ola Darmatin, dengan NIM 5111201313. Nama saya Dia Permatasari dengan NIM 511201310. Perkenalkan, nama saya Hanifah Tiara Oktaviani dengan NIM 511201311. Perkenalkan, nama saya Maulidia Deliana Rusmala Dewi dengan NIM 51112011314. Izin perkenalkan diri, nama saya Nur Sapitri dengan NIM 51120131115. Nah, baik. Jadi pembahasan pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai mekanisme perdagangan saham. Nah, sebelum kita memasuki ke mekanisme, kita harus tahu dulu nih apa arti dari saham itu sendiri. Nah, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak. Pihak di sini berarti badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu saham, yaitu yang tadi sudah disebutkan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, nah di sini kita akan membahas mengenai mekanisme perdagangan saham. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas CHAT SNAC-G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau AB yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Nah, anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai pelaksanaan perdagangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maulidia. Untuk Maulidia, saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan perdagangan. Yang pertama yaitu pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memasukkan penawaran, jual, dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. Harga pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah penawaran jual dan permintaan beli terbanyak yang dapat dialokasikan oleh GITS NEXT-G pada harga tertentu pada periode pra-pembukaan. Seluruh penawaran jual dan atau permintaan beli yang tidak teralokasikan di pra-pembukaan akan diproses secara langsung, yaitu tanpa memasukkan kembali penawaran jual dan atau permintaan beli pada sesi 1 perdagangan, kecuali harga penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut melampaui batas dari auto rejection. Kemudian yang kedua yaitu proses transaksi. Selanjutnya, GITS NEXT-G akan memproses transaksi dengan memperhatikan time dan price priority. Prioritas harga atau price priority artinya permintaan beli saham dengan harga yang lebih tinggi akan mendapatkan prioritas terlebih dahulu ketimbang permintaan beli terhadap saham yang sama namun dengan harga yang lebih rendah. Di samping price priority, di sistem perdagangan saham ini juga berlaku time priority, yaitu prioritas waktu. Artinya, kalau penawaran jual atau permintaan beli saham diajukan dalam harga yang sama, maka permintaan beli atau jual saham yang terlebih dahulu diajukan akan mendapatkan prioritas. Sekian penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Dia. Selanjutnya ada penyelesaian transaksi. Nah, proses penyelesaian transaksi ini di mana proses ini dijamin oleh KPI atau clearing
Jadi penyelesaian transaksi ini yang dilakukannya di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPI dengan cara pemindah bukuan ke rekening efek anggota bursa di KSEI. Selanjutnya ada pra-penutupan. Nah, pada masa pra-penutupan, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan harga atau fraksi, dan ketentuan auto rejection. JATS melakukan proses pembentukan harga penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada harga penutupan berdasarkan price dan time priority. Nah, selanjutnya ada pasca penutupan. Dalam pelaksanaan pasca penutupan, anggota bursa efek memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada harga penutupan, dan JATS mempertemukan secara berkelanjutan atau continuous auction atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada harga penutupan berdasarkan time priority. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Jadi, mekanisme atau sistem perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia secara praktikal bisa kita lihat seperti dalam diagram. Simpel kan sebenarnya kalau kita cermati kayak alur perdagangan komoditi biasa. Misal di marketplace deh, kita lihat-lihat barang, lalu kita masukkan ke dalam keranjang, terus kita bayar, nanti sama marketplace-nya diteruskan ke penjual. Setelah itu barang dikirim. Tapi ada beberapa juga perbedaan dengan komoditi pasar biasa. Salah satunya bahwa di pasar saham ada pasar reguler, pasar tunai, pasar negosiasi yang masing-masing mempunyai andil dalam sistem perdagangan saham. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Nah, apa sih itu obligasi? Jadi, obligasi atau bond dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang. Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Obligasi juga dikenal sebagai istilah sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities. Baik, terima kasih Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme perdagangan obligasi. Perdagangan obligasi atau korporasi dan negara itu serta sukuk melalui bursa dilakukan dengan menggunakan sistem Fixed Income Trading System atau disingkat FITS. Pengguna sistem FITS itu merupakan perusahaan efek yang sudah menjadi anggota bursa atau IB dan juga menjadi anggota clearing KPEI. Dalam kegiatan transaksi melalui FITS tersebut, anggota bursa atau IB ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan transaksi baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri. Apa yang dimaksud dengan Fixed Income Trading System atau FITS itu? Jadi Fixed Income Trading System atau FITS itu adalah sarana perdagangan obligasi dan sukuk yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Obligasi dan sukuk yang dapat ditransaksikan melalui sistem FITS ini adalah obligasi dan sukuk yang dicatat di Bursa Efek Indonesia. Sistem FITS ini menggunakan metode remote access dari masing-masing kantor anggota bursa, sehingga CRB tersebut dapat memberikan layanan order atau seperti jual ataupun beli kepada para nasabahnya dan dilakukan secara efektif dan efisien. Itu segmen pasar di bursa perdagangan melalui sistem FITS terdiri ada dua papan perdagangan, yaitu pasar reguler outright, yaitu merupakan mekanisme perdagangan secara lelang atau berkesinambungan secara anomi atau anonymous continuous
outration dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas probabilitas harga dan waktu atau price and time probability. Lalu yang kedua ada pasar negosiasi. Merupakan fasilitas yang memungkinkan para bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatan transaksi yang telah terjadi sesama anggota bursa atau dengan pihak lainnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Yulianti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio atas bimbingan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.